2, Hammaz 3, Masya'in binamim 4, Mana'il khairi 5, Mu'tadin 6, kemudian Athim 7, Mutullin ba'da zalika zanim. Nah, ayat 13 ini yang paling penting adalah bertabiat kasar, kemudian zanim. Kalau kita membuka tafsir Al-Baghawi, ba'da zalika zanim wa huwa da'i al-mulsaq. Nasabnya ditempel-tempelkan supaya jadi baik, dicocok-cocokkan jadi baik. Ad-da'i, di orang yang mendaku. Jadi zanim mengaku bernasab baik. Ayat ini konteksnya dalam Al-Walid bin Mughirah, bapaknya Sayyidina Khalid bin Walid. Dia ngaku, wah saya keturunan A, orang mulia, saya dari Quraisy misalnya. Ini semua tuduhan halafin mahin hamazin masya'ib bin amim mannain khalid mutatin asim otullin, ini semua ada pada Walid bin Mughirah kecuali satu. Ini tuduhan Quran, tuduhan Muhammad benar semua ke saya. Itu watak saya semua, kata Walid bin Mughirah. Wakilannya Abu Jahal. Walid bin Mughirah salah satu musuh Islam ya. Hanya satu Muhammad salah, Quran salah, zanim. Saya tidak ngaku bernasab baik, saya orang baik. Terus dia pikir begini, Muhammad ini kan tidak pernah bohong dari kecil ya kan. Quran apa lagi? Oh Quran katakan atau Muhammad tuduh saya ini ngaku-ngaku bernasab baik. Ditanya ke ibunya, Bu saya anak siapa? Dipaksa todongkan pisau, pedang juga ya. Oke baik. Ternyata betul, bapakmu ini maaf impoten. Jadi kamu bukan anak bapakmu dari suku yang terhormat. Bapakmu gembala kambing. Nah itu dia. Jadi sedari zaman Nabi sudah ada orang ngaku-ngaku mulsok. Ini maknanya kalau di kamus Quran, makna di kamus Quran ini adalah ngaku-ngaku bernasab baik. Ya silakan periksa ya. Ini saya buka maqais fil lughah ya. Firis dan fijuzu di kalimatil Quran dan mufradat al-fadil Quran. Oke. Ad-da'i, dia yang mendaku, kata Imam Al-Baghawi wafat 516, ini tafsir induk ya. Nah, ai ma'zalika ma wasafnahu zanim ad-da'i al-mulsaq. Bil qaumi dia al-mulsaq ad-da'i bil qaum wa laysa minhum. Dia ngaku keturunan Nabi padahal bukan. Dia ngaku pejuang padahal bukan. Dia ngaku orang baik padahal tidak. Nah, itu dia. Dari zaman Nabi sudah ada orang ngaku-ngaku. Nah terus begini, bagaimana pertikaian ini? Saya tidak expert di bidang pernasapan ya. Memang saya membaca pertikaian itu, mengikuti, saya baca tesisnya. Tapi saya tidak punya kapasitas untuk menilai mana yang mana. Maka kebenaran ini bisa diuji dengan membuktikannya ya. Ini saya berharap ini mengikuti sampai selesai ya, supaya tidak salah paham, tidak ada pertikaian-pertikaian, dan ini berbahaya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari Aina Merah. Izin bertanya Pak, kita sering mendengar keturunan Nabi itu Habib, Sayyid, Syarif. Apa sih yang membedakannya? Oke, jadi ini sebutan saja. Nah ini sebutan yang dibikin oleh organisasi seperti Kiai, itu kan sebutan saja. Ini sebutan ya wakilah keturunan Nabi, kemudian Sayyid, Syarif ya dari Sidna Hasan dan Husain. Tetapi yang baru-baru ini dipermasalahkan adalah apakah nasab dari si Sayyid Ubaidillah ini ya bin Ahmad Al-Muhajir ini nyambung? Betulkah itu punya keturunan bernama? Nah itu kan yang dipersoalkan, lalu ditinjau dari semua buku nasab. Oke. Nah apa yang membedakannya? Ini istilah saja, sama dengan begini. Haji itu tidak pernah disebut haji kecuali di Indonesia, sebab gelar haji bikinan Belanda. Silakan dibaca ya. Jadi gelar haji ini bikinan Belanda. Kenapa? Dulu haji pakai kapal Belanda. Bagaimana caranya? Ya ikut kapal barang ke Ceylon, Sri Lanka misalnya, lalu ke Afrika Selatan. Itu mereka semua ikut haji, ikut kapal dagang kapal Belanda. Nah orang dulu kan haji lama, setengah tahun kadang 1 tahun. Biasanya setelah pulang haji ini semangat juangnya ghirrah ya, ruhul jihad, punya semangat juang yang tinggi. Mereka dicurigai oleh Belanda bikin perlawanan kepada VOC. Maka orang yang pulang haji harus disebut Pak Haji, kopiah putih, surban. Tujuannya apa? Ini tujuan Belanda untuk mengidentifikasi. Belanda ini sudah spionase, sudah canggih lah ya peradaban Eropa. Jadi mereka ini sudah negara maju. Kalau mereka mau menginvasi, mau masuk ya, apa dahulu Korea, afsaduha yang begitu di Quran atau di Hikam yang kemarin, ini mereka sudah persiapkan perangkatnya. Nah itu dia. Jadi ini perbedaan, ini sebutan di organisasi masing-masing saja. Baik, sekarang bebas santun. Assalamualaikum, izin bertanya, jika gelar haji mulai digunakan sejak zaman Belanda agar Belanda mulai mengawasi, bagaimana dengan Robitul Alawiyah yang berdiri tahun 1928? Oke, apakah itu juga buatan Belanda? Nah ini menarik. Ada beberapa manuskrip. Kemudian saya mengakses beberapa jurnal yang dikepalai oleh Rolf Dobelli, ini orang Jerman. Salah satu bukunya ya terbitan New York Times ya, The Art of Thinking Clearly, The Art of Good Life, banyak. Tapi beliau memimpin, ini orangnya masih hidup. Kemudian riset-riset juga yang dikemukakan, memang ateis ya beberapa ateis ya. Tapi mereka mempelajari haji di Indonesia itu apa? Itu bikinan Belanda. Makanya Kanjeng Nabi tidak pernah disebut haji. Imam Ghazali haji kan? Haji, disebut haji? Tidak. Di Indonesia emosi, marah kalau tidak disebut haji. Haji ini tidak gratisan.
Kalau ditulis H titik, misalnya H titik Yusron, saya nggak mau. Saya haji 3 kali atau 2 kali, hahaha. Gitu. Nah itu dia. Nah bagaimana? Jadi begini, ada pendapat simpang siur ya soal mufti Betawi dan lain-lain itu banyak. Nah makanya begini, kebenaran itu harus diungkap. Silakan diteliti. Kan begini, saya dituduh emas saya palsu. Ya saya harus buktikan bahwa emas saya asli, betul kan? Saya ada orang mendaku ya, menuduh bahwa Robi itu Alawi atau nasab mereka terputus pada Nabi. Kalau mereka kekeh bahwa mereka ini keturunan Nabi, ya buktikan secara ilmiah. Ngapain tukaran dia kan? Buktikan saja secara ilmiah. Duduk musyawarah. Setelah ini akan saya bacakan ayat musyawarahnya. Bisa dibuktikan itu secara ilmiah bisa. Nah sekarang begini, batu ini benda hidup atau benda mati? Batu. Batu ini bisa ditanya dia berasal dari 3.000 tahun yang lalu atau 4.000 tahun yang lalu. Siapa yang bisa? Antropolog. Siapa yang tahu? Para geolog, ahli di bidang perbatuan. Jadi dicuil sedikit, dicek, diperiksa. Oh ini dari tahun sekian. Hanya kadang begini, orang ini kalau punya nasab baik menganggap dirinya punya privilege, ya kan? Punya privilege, punya keutamaan, kelebihan dan seterusnya. Nah, apakah bikinan Belanda? Nanti silakan dibuktikan ya. Kenapa? Karena Partai Arab Indonesia, Partai Cina Indonesia itu diinisiasi Belanda. Nah, ini silakan kalau nggak setuju dibuktikan, dibantah nggak apa-apa. Pendirinya orang Indonesia, ya, Abdurrahman Baswedan, mbahnya Pak Anies Baswedan, ya. Tapi disubsidi Belanda. Kalau disubsidi Belanda, pro Belanda atau kontra Belanda? Itu pro Belanda. Kenapa? Karena NU Muhammadiyah kontra dengan Belanda. Maka mereka harus ada di kalangan para tokoh lah yang pro mereka. Nah, mereka butuh legitimasi dari agama. Nah, apakah bikinan Belanda? Nanti silakan dibuktikan. Pertanyaan berikutnya dari Falah Luhur izin bertanya, apakah para pemuja nasabah Alawi sama dengan watak Walid bin Al-Mughirah? Waduh, sesuai dengan surat Al-Qalam. Jadi begini, saya tidak tahu ya. Jadi kita ini kan sudah hidup di zaman modern, sudah abad 21. Misalnya, saya berandai-andai begini. Misalnya nanti terbukti, misalnya secara ilmiah, terbukti dengan penelitian buku-buku nasab, dicocokkan dari banyak pihak, mengundang para ahli, para pakar dari berbagai disiplin ilmu, atau setelah tes DNA, ternyata Profesor Quraisy Shihab bukan keturunan Nabi. Setelah tes DNA, ternyata Profesor Quraisy Shihab bukan keturunan Nabi. Saya tidak berkurang rasa hormat saya ke beliau, karena banyak bukunya, kiprahnya banyak untuk Indonesia, sumbangsihnya. Iya kan? Nah, sekarang dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada yang maksum manusia ya, selain para nabi, para rasul. Tidak ada yang maksum. Atau ada orang tiba-tiba disebut imam misalnya, imam besar. Imam sholat, dan imam di Ahlus Sunnah loh ya, sebutan imam itu tradisi Syiah. Di Ahlus Sunnah tidak ada imam, ya imam sholat atau imam madhab. Nah, kenapa kok sekarang disebut imam? Ya silahkan kalau mau sebut itu, tapi terminologi imam ini untuk orang yang menulis Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ini layak disebut imam karena muhaddis. Ya kan? Tapi tidak ada lah, ya hanya disebut kiai atau guru saja. Dari Ahmad Sofiul tanya, Pak, apakah keturunan Nabi yang murni di Indonesia hanya 10%? Nah silahkan buktikan, misalnya saya ngaku-ngaku keturunan Brawijaya 5, misalnya Raja Terakhir Majapahit. Ya saya bisa buktikan. Misalnya tidak hanya dengan buku nasab, tapi dengan kecocokan DNA. Atau misalnya saya, misalnya lah ya, Fahri ternyata setelah diteliti keturunan Tunggula Metung misalnya ya kan. Apa untungnya buat dia? Dia tahu tidak ada untungnya, dia tidak tahu tidak ada ruginya. Tapi kalau Fahri punya sumbangsi untuk Indonesia misalnya, dia bikin apalah prestasinya di bidang ekonomi, politik, pembangunan, itu lebih hebat. Itu lebih hebat itu. Farid Ramadan, bagaimana cara kita bersikap kepada habaib yang membuat ulah? Serahkan saja ke polisi, yang melanggar hukum di negara hukum kok, ya kan? Kalau ada yang provokatif, sudah saya katakan tadi, tidak ada manusia suci selain para nabi, para rasul. Tidak ada yang maksum ya, bahwa ada yang mahfud oleh Allah dijaga. Kalau ada orang suci melanggar sabda Nabi, yang mahalul khoto' wan nisyan. Kalau ada orang tidak bisa salah, dia bukan manusia tapi robot. Dia malaikat, bukan manusia yang tidak bisa salah. Nabi saja pernah salah. Buktinya apa? Nabi ditegur berkali-kali oleh Allah ya. Kalau Allah kebakhi nafsakala asarihim ilam yu'minu bihadar hadiyas. Kemudian, afan tatakiluna satayakunu min Muhammad. Itu Nabi ditegur. Bagaimana abasawat wallah anjauh lama. Itu juga teguran untuk Nabi. Beberapa kali Nabi ditegur, diingatkan. Kenapa? Beliau ini SAW maksum, maka diingatkan oleh Allah kalau salah. Assalamualaikum Pak, izin bertanya, sesuai keterangan yang disampaikan, lantas mulia mana ulama dengan para keturunan Nabi, habaib? Jadi begini, ada kemuliaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Itu kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, ali. Keluarga itu maknanya semua orang yang beriman ke Nabi. Nah beda kalau zuriyah.
Zal, ro, ya kan? Itu di Quran banyak ayat tentang itu ya. Jadi zal, ro ini di Quran diulang sebanyak 38 kali. Nah, mana yang lebih mulia? Ya ulama ini pewarisnya para nabi, pewaris ilmu, akhlak, keteladanan dan lain-lain. Ya kan? Nah sekarang begini, atau juga ada tuduhan satu habib bodoh lebih baik daripada 70 ulama alim. Ya kan? Itu propaganda dan menyesatkan. Itu pernyataan imbesil ya, pernyataan banal atau pernyataan tak berbudi sebenarnya. Kalau Anda sakit, misalnya mau bypass ya, sakit jantung, misalnya datang ke Pandai Besi atau ke dokter spesialis jantung. Ya datang ke orang alim yang bisa perbaiki itu. Kalau jam tanganmu rusak, jangan ke Pandai Besi, ke tukang servis jam seharusnya. Nah, jadi ada ilusi tokoh ya. Dan saya menyarankan Anda membaca buku The Art of Thinking Clearly. Ini banyak sesat pikir. Ada 99 sesat pikir ya di sini. Dan itu berbahaya. Pemujaan pada tokoh misalnya itu berbahaya sekali. Kultus ya. Nah, itu memang tradisi masyarakat kuno. Tradisi masyarakat kuno, kata Tariq Ibnu Khaldun ya, kata Abdurrahman Ibnu Khaldun, ini tradisi masyarakat klasik yang banyak melakukan pemujaan-pemujaan. Oke. Apa sih fungsi ada dan tidak adanya sanad yang lagi rame dibahas ini? Mungkin nasab yang dimaksud ya. Oke. Nah sekarang begini Mas, jadi orang ini biasanya terganggu kalau urusan dapurnya diganggu. Kalau Anda menghina saya apa? Tapi begitu terganggu urusan dapur saya, loh misalnya ya, kita berandai-andai. Ternyata para habaib di Indonesia bukan keturunan Nabi. Orang tidak lagi hormat. Kalau orang tidak lagi hormat, ekonomi terganggu kah? Terganggu ekonomi Pak, terganggu. Nah, mereka sudah dapat privilege. Tidak ada loh ya yang memuliakan para habib kecuali NU. Betul kah? Jawab. Yang betul ya. Nah di luar NU yang menghormati habib pasti politik. Nah politik, kepentingan politis itu. Nah ini kan yang supaya cerdas ini. Nah baik, itu dia. Apa sih fungsinya? Fungsinya ini supaya kita belajar, untuk mengungkap kebenaran. Dan kebenaran pasti terungkap. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Pasti terungkap nanti. Cepat atau lambat akan terungkap kebenaran itu. Oke. Fungsinya apa? Agar kita belajar dan masyarakat cerdas. Ya kan? Nah sebenarnya kalau mau objektif ya, setiap mereka yang memiliki posisi penting, aristokrat, khususnya di bidang agama, ini rawan penyimpangan. Makanya kata Imam Al-Ghazali, di Ihya itu aksarul maghrurin itu fuqaha. Pokoknya orang yang alim, dia gampang selewengkan ilmunya. Makanya kemarin ramai ya dibahas di majalah Tempo, perbudakan spiritual gitu-gitu ya. Dari Wanti Apriyati, Pak, bagaimana dengan ayat tentang mawaddatan bil qurba? Mohon penjelasannya. Ini menjadi semacam legitimasi bahwa habaib harus diberi penghormatan lebih. Sekarang begini ya, kita ini kan wajib menghormati semua. Kanjeng Nabi menghormati jenazah orang Yahudi yang mau diberangkatkan ke kuburan. Nah memang ada itrohti, ada sabda Nabi, ini itroh, terah saya ada. Ya, kita memuliakan ahlul bait, kita tahlil itu baca, ya kan? Kita memuliakan ahlul bait. Nah sekarang begini, Pak, bagaimana kalau ada keturunan Nabi ngaku-ngaku? Yang tidak ngaku saja kita hormati kok, iya kan? Ya kita hormati, kita muliakan semua. Nah, hanya untuk menguji kebenaran mereka, nah, ada perangkat ilmiah. Oke, jadi diberi penghormatan lebih ya. Ya, anaknya guru kita hormati. Saya kira kita yang ngaji taklim selesai lah. Orang yang punya kemuliaan pada aspek ilmu saja kita hormati. Apalagi yang kemuliaan nasab dan ilmu sekaligus dan adab, ya kan? Nah, apalagi itu. Nah sekarang begini, kalau gitu ukuran sederhananya apa? Ya ilmu dan akhlak. Kalau ilmunya baik kita tiru, akhlaknya baik kita ikuti. Kalau tidak baik ngapain ngikut mereka? Kalau mereka tidak baik, urakan, ugal-ugalan ya kan, mencaci maki misalnya, provokatif, kita mau ikut mereka. Ya, jangan nanti kualat katanya. Kalau betul ya, misalnya kalau betul, misalnya ada seorang habib betul dan habib ini betul keturunan Nabi misalnya, Sayyid atau Syarif. Bukti satu penghormatan kepada beliau. Kalau salah kita ingatkan kan? Oke, kita imam sholat saja kalau salah wajib diingatkan kok, ya kan? Hanya caranya harus mulia, santun, jangan tarik harumnya misalnya, jangan. Woi berdua didudukkan secara paksa, tahiyat sekarang, tidak ada cara yang santun. Nah itu dia. Nah sekarang dari Safi Muzaki, Assalamualaikum Pak, izin bertanya, apakah Nabi yang memihak kepada anak cucunya sekalipun salah? Apakah Nabi akan memihak kepada anak cucunya sekalipun salah? Ini ajaran siapa? Nabi itu berpihak pada yang benar, ya kan? Jelas, masa salah dibela? Sabda Nabi bagaimana? Lau sarokot Fatimah binti lakototu yadaha. Seandainya salah seorang keluargaku, mustahil ya, saya dapat mencuri mustahil. Seandainya salah satu keturunanku, dalam hal ini maksud Sayyidah Fatimah,
mencuri, lah potong tuh ya, saya sendiri yang akan potong tangan. Artinya Nabi menerapkan law enforcement, penegakan hukum, zero tolerance, tanpa toleransi. Kalau salah masa dibela, ajaran siapa itu? Ya kan? Nah itu dia. Ingin bertanya apakah ada negara lain selain Indonesia yang mencintai Habib sebegitu wow-nya? Ali Urbinus ya. Indonesia ini dirahmati oleh Allah betul ya, karena menghormati, memuliakan keturunan Nabi, memuliakan kiai, ulama ya. Ulama harus punya kerja. Ayo masa ulama ngelas? Harus kerja, nanti bekerja. Kalau engkau tidak bekerja, maaf, kau akan melacurkan agamamu nanti. Kau akan cari keuntungan dari agamamu. Itu sabda Nabi. Dan itu disahihkan oleh banyak imam. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Hibban juga. Dan Ibnu Majah. Redaksinya begini. Wa ilul li ummati min ulama isu yattakhiduna hadzal imati jaratan rabhan li anfusihim la arbahallahu tijaratahum. Wa ilun celaka sengsara menghadapi malapetaka umatku yang ulama isu karena perilaku sepak terjang rekam jejak ulama isu, mereka semua yattakhiduna hadzal ilma, menjadikan ilmu ini tijaratan, sebagai komoditas barang dagangan. Rabhan li anfusihim, semata-mata demi keuntungan pribadi. Nah itu dia. Nah, apakah ada? Ya saya tidak tahu ya. Karena ya salah satu yang baik ya, bukan karena saya salah satu dewan pakar di pusat studi Quran ya, di Profesor Quraisyhab, bukan. Tapi Pak Quraisyhab ini tidak mau dipanggil Habib memang. Saya pakai batik, pakai kopiah hitam ya. Seandainya beliau bukan keturunan Nabi, saya tetap muliakan beliau. Seandainya. Kenapa? Biasanya banyak di Indonesia itu. Dan alim. Kalau ada Habib bodoh, saya alim kok. Sorry bro, iya kan? Saya alim, masa ikut orang bodoh? Betul nggak? Saya filsuf. Kecuali dia lebih alim dari saya. Nah, iya kan? Saya hormat, saya cium tangan. Kalau bodoh ngapain? Kalau bodoh ya dia ngaji. Selesai. Itu perintah agama. Nah, bagaimana kalau bodoh dan terbukti nanti klan di Robitu Alawiyah ini Ba'alawi ternyata memang betul keturunan Nabi setelah studi pengetahuan komprehensif, banyak ilmu di sini, ilmu nasab macam-macam ya. Dan dibuktikan oleh DNA, tes DNA. Kita tetap hormat. Kita hormati karena ada darah Nabi, karena itu terahnya Nabi, zuriyahnya Kanjeng Nabi, ya kan? Satu, kita hormati dia manusia, satu lagi kita hormati dia keturunan Nabi. Dan dari dulu kita hormat kok, ya kan? Apa ada yang tidak hormat? Kita hormat semua, meskipun sebagian oknum mereka kebablasan, ada menindas, menipu, ya terlibat kriminal, ya banyaklah kita data itu. Demikian pula yang namanya manusia, demikian pula yang kita, ya kan? Ya kita banyak juga yang. Oke, sembari lalu mari kita buka surat Ali Imran sedikit ya, menuju 15 menit ini, menuju. Bismillahirrahmanirrahim, surat Ali Imran 159. Ini singkat saja ya, saya sudah pelajari beberapa tafsir ya. Kalau bukan karena rahmat Allah, kita ini tidak akan lunak hati kita. Saya sebutkan dulu, jadi musyawarah ini, syawarah di Quran, shin, wawu, ya, shin,